Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas latihan RAK atau rancangan acak secara kelompok, yang mana ini lanjutan dari RAL yang sebelumnya sudah saya posting videonya, video pembelajarannya. Kali ini kita akan lanjutkan rancangan acak secara kelompok. Yang membedakan di sini, kalau di rancangan acak lengkap itu di bagian sel ini itu adalah pengulangan. Namun di sini adalah kita sebut ini sebagai kelompok. Jadi di sini saya akan membahas pengaruh produktivitas varietas unggulan sawit yang diletakkan pada kawasan tanah gambut, di mana akan terdapat ada 8 varietas unggulan menurut uh, Kementerian Pertanian. Itu ada perlakuan di 8 varietas ini, di mana adalah Sungai Pancur 12, ada Sinumbah, Marihat, Lame, Jambi, Afros, dan Topas 1. Dan di sini saya memperoleh data secara acak. Jadi ini hanya sebagai bentuk latihan saja yang sudah saya buat sedemikian rupa. Jadi di sini kita akan juga sama akan mencari jumlah rata-rata total kuadrat, lalu rata-rata tiap kelompok, lalu akan dibuat analisa secara ANOVA melalui data analisis yang kemarin di sini. Namun ada yang membedakan adalah kalau di RAK itu mencari ANOVA berdasarkan two factor without verification. Nah, ini secara otomatisnya, kalau secara manualnya ini sama. Lalu kita juga akan menguji lanjut perbandingan berganda, sama juga secara BNT atau beda nyata terkecil. Lalu secara BNJ, beda nyata jujur, dan juga secara Duncan. Mungkin langsung saja ke pengolahan tabelnya dulu. Di sini sudah saya buat rata-rata dan jumlahnya, total kuadrat dan rata-rata di tiap kelompok. Namun di sini akan saya ulangi. Ini kita buat saja sama dengan sum ini dari kelompok 1 sampai kelompok ke 5. Kurung tutup. Lalu rata-rata reach kurung tutup. Ini sama semua. Terus ini untuk ngecek apakah itu sama, tinggal kita drag saja. Baik, tidak ada data yang berubah, artinya ini datanya sudah benar. Ini sebelumnya saya cari. Lalu untuk total kuadrat, ini nanti ke samping saja ngedragnya. Ini adalah sama juga sum blok dari semua kelompok pertama. Kita geser. Ini sampai, karena ini jumlah, ini sampai sini ya. Kenapa? Soalnya di sini kan rata-rata. Rata-rata itu kan sudah beda rumus ya. Sudah beda formulasi. Ini kita ignore dulu. Nah, begitu juga untuk rata-rata sama dengan average. Blok kolomnya, kolom perlakuan kelompok 1. Lalu kita drag sini. Nah, sampai sini saja karena ini kolom yang di sini adalah jumlah dan juga beda rumus. Namun kita tetap mencari di sini, di rata-rata tiap perlakuan. Ini juga sama, kita ignorekan aja biar nggak ada hijau-hijau. Nah, sudah. Sekarang
kita akan masuk ke mencari sumber keragaman atau ANOVA secara Excel melalui data analysis. Nah, bagaimana cara mencari ANOVA secara data analysis atau auto dari Excel-nya? Itu hampir sama dengan mencari ANOVA secara RAL. Yang membedakan di sini adalah kalau di sini menggunakan two factor without replication. Kalau yang sebelumnya RAL itu single factor replication. Nah, ini saya klik konten dulu aja. Ya, clear konten. Lalu kita mulai menggunakan data analysis. Kita pilih data, lalu data analysis. Kita pilih ANOVA two factor without replication. Nah, untuk di input range kita pilih dari perlakuan sampai kelompok ke terakhir. Lalu kita pilih label, lalu nanti itu kita pilih output range agar kita mencari di mana mau kita letakkan hasil ANOVA-nya. Pilih saja di sini. Oke lagi. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa secara otomatis sumber keragaman dari perlakuan dan kelompok yang telah kita dapatkan tadi, inilah ANOVA-nya. Nah, sini ada kelompok, ini adalah kelompok ya. Summary sebagai kelompok, perlakuan maksud saya. Jumlahnya ada berapa kelompok, itu 5. Rata-ratanya di sini. Average-nya sudah sama semua variance-nya. Lalu untuk sumber keragamannya sendiri, di sini kita lihat row itu adalah baris yang ke samping ya sebagai perlakuan, maka di sini ditulis adalah perlakuan. Lalu ini ada kolom itu ada ke bawah, berarti ini adalah kelompok. Kelompok. Lalu error adalah galat. Nah, untuk SS, untuk DF, MS, F, PV, dan F-grid itu kita ganti saja tabel yang di bawah ini ya. Ini adalah JK, jumlah kuadrat, inilah DB, ini adalah KT, ini adalah F hitung, ini P value merupakan hasil ini signifikan atau tidak, dan ini adalah F grid atau F tabel. Uh, 5%. Nah, sudah. Lalu sekarang kita akan menganalisis ANOVA atau sumber keragaman secara manual ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara signifikannya, apakah dia NS ataukah berpengaruh nyata atau berbeda nyata, sama seperti video RL yang kemarin. Di sini juga sudah saya siapkan rumus-rumus mencari semua jumlah seperti jumlah kuadrat dan DB, KT, F hitung, SIG nilai signifikan, F tabel jika taraf kepercayaannya itu adalah 5% dan 5%. Di sini mungkin kita akan mencari dulu atau menganalisa jumlah kuadrat di perlakuan ya. Namun sebelum itu kita akan mencari faktor koreksi. Ya, cari faktor koreksi dulu. Untuk di sini saya letakkan di sini faktor koreksinya. Itu adalah kita buat sama dengan G19, yaitu mana G19.
B19 pangkat 2 dibagi count A, pilih B11 sampai F18 atau tipe kelompok ini, kurung tutup, bentar. Nah, didapatkan faktor koreksinya adalah sekian. Barulah kita akan mencari sumber keragaman secara manual. Bisa kita cari dulu ya. Perlakuan sama dengan sum SQ, atau lebih cepat saya copy saja. Copy. Kita sama dengan, tekan saja di sini. Oh, dapat. Nah, di sini harus kita perhatikan data-data yang terdapat di ANOVA secara manual harus sama dengan ANOVA yang two factor without replication yang kita menggunakan data analisis tadi. Lalu di sini akan mencari jika kelompok. Jika kelompok ini rumusnya. Ini akan saya jelaskan. Kita tekan dulu. Nah, kita lihat di sini sum SQ B19, mana itu B19? Ini total kuadrat, semua total kuadrat tiap kelompok. Dibagi count A, A11 sampai A18, yaitu banyaknya perlakuan. Kemudian dikurang B21 atau faktor koreksinya tadi. Ya, kita enter saja. Lalu sudah mencari galat, kita akan mencari total dulu. Jika total, ini rumusnya, kita copy. Ini kita hapus dulu, sama dengan V, yang mana B11 sampai F18 itu adalah data tiap kelompok, tiap perlakuan dikurang dengan faktor koreksinya. Barulah kita mencari JK galat, yaitu pengurangan dari mana JK galat. Nah, B54 kurang B51 kurang B52. B54 itu adalah JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kelompok. Nah, lalu kita akan mencari DB tiap sumber keragaman. Urutannya sama, kita akan mencari kelompok dulu, perlakuan dulu, lalu kelompok, total, dan terakhir adalah galat. Mungkin langsung saja di DB perlakuan, kita lihat rumusnya. Kita copy. Sama dengan count A11 sampai A18, yaitu perlakuan dari tabel pertama tadi, dikurangi dengan 1. Nah, ini bisa kita ubah secara general. Lalu yang kedua adalah DB kelompok. Di sini rumusnya. DB kelompok itu adalah B10 sampai F10, yang mana banyaknya kelompok yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah 5 kelompok dikurangi dengan 1. Lalu sebelum itu kita akan mencari total, jika DB totalnya apakah sama dengan total ini. Kita cari DB total, tercopy sama dengan
B11 sampai F18 itu isi dari kelompok-kelompok di tiap perlakuan tadi dikurangi dengan 1. Ini bisa kita bulatkan saja. Lalu yang terakhir adalah DB galaknya, yaitu pengurangan dari DB total dikurang DB perlakuan dikurang dengan DB kelompok. Dengan ini dikurangi ini dikurangi kita dapatkan di sini DB galatnya 28. Lalu kita akan bergeser ke tabel selanjutnya, yaitu mencari KT atau kuadrat tengah dari tiap perlakuan. Di sini juga sudah saya tuliskan rumusnya. Yang pertama itu kita akan mencari KT perlakuan. Untuk KT perlakuan rumusnya sama dengan KT perlakuan sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuannya. Begitu juga dengan KT kelompok sama dengan JK kelompok dibagi dengan DB kelompok. Lalu untuk KT galat sama dengan JK galat dibagi DB galat. Nah, sudah sama ya. ANOVA secara otomatis dan secara manualnya. Lalu kita akan mencari F hitung. Di sini ada yang membedakan, cuma nanti akan saya bahas. Untuk F hitung dari perlakuan itu rumusnya ini. Sama dengan D51 atau KT perlakuannya dibagi dengan D53, yaitu KT galatnya. Lalu di sini sama dengan KT kelompok. Agak susah ya. KT kelompok. F hitung kelompok. Nah, ini hampir sama. Sama dengan di 5 di 52 dibagi di 53, di 52 dibagi dengan di 53. Nah, ya. Lalu kita sebelum mencari taraf signifikannya, kita akan mencari taraf secara 5% dan 1% untuk perbandingannya. Di sini akan kita cari taraf 5%, yaitu menggunakan rumus ini. Taraf perlakuan 5%. Kontrol copy. Sini sama dengan F inverse 0,05, yakni taraf pekerjaan 5%, jadi diubah ke desimal 0,05. C51 yaitu DB perlakuan, dan C53 atau DB galat. Kita enter. Lalu untuk hal ini juga F inverse
52, yaitu dB kelompoknya dengan dB galatnya. Dan untuk F tabel 1% itu tinggal kita ganti, tadi kan 0,05, ini diganti 0,01 karena taraf kepercayaannya 1%. Lalu yang membedakan ANOVA yang secara otomatis dan manual, di sini kita lihat ada p-value yang menentukan taraf signifikansinya sebuah data. Jadi kalau secara otomatis itu jika p-value lebih kecil daripada F tabel 5% dan juga lebih kecil dari F tabel 1%, itu berarti tidak berbeda nyata. Lalu untuk secara manual itu taraf signifikannya dinotasikan dengan NS, yang mana itu berdasarkan perbandingan F hitung bila dia lebih kecil dari 5% dan lebih kecil dari 1% itu adalah NS, dan jika F hitung itu lebih besar dari 1% namun lebih kecil dari F tabel 5% itu adalah bintang 2 atau berpengaruh nyata dan berpengaruh sangat nyata. Dan jika F hitungnya itu lebih besar dari 5%, itu artinya bintang 1 atau berpengaruh nyata. Dalam hal ini F hitung lebih kecil dari F tabel 5% yang diperlakukan ini, dan juga lebih kecil dari F tabel 1%, maka kita buat NS. Jadi perbedaan di sini, kalau ANOVA secara manual itu dicari secara F hitung, kalau yang ini berdasarkan p-value. Jadi itu ya. Setelah menganalisis sumber keragaman ANOVA secara otomatis dan manual itu selesai, kita akan menguji lanjut perbandingan berganda secara BNT, BNJ, dan Duncan seperti video RAL sebelumnya. Hampir sama penggunaannya, namun yang membedakan itu pasti karena dari sumber keragamannya kita menggunakan analisis ANOVA two factor without replication. Langsung saja kita geser ke sini. Untuk uji lanjut perbandingan berganda secara BNT atau beda nyata terkecil, itu sama, kita akan mencari dulu BNT-nya dengan rumus di samping. Kita copy, sama dengan T inverse 0,05, yaitu taraf kepercayaan 5% dibagi 2 dengan C53. C53 itu adalah yang biru, C53, yaitu adalah dB galat dikali dengan akar atau SKRT 2 kali D53 atau KT galatnya dibagi kon A banyaknya kelompok. Enter. Lalu di sini akan dicari BNT-nya dari perlakuan ini. Lalu kita akan cari selisihnya dan menentukan notasinya. Di sini sudah saya buat data sedemikian rupa, jadi sudah tinggal enak untuk mengaplikasikannya. Namun sebelumnya untuk BNT itu kita copy perlakuan ini, di sini, lalu rata-rata di sini. Kemudian kita urutkan datanya sama seperti kemarin dari yang terbesar dan terkecil. Lalu bisa kita lakukan selisihnya. Dalam hal ini adalah selisih dari rata-rata perlakuan 1 dengan perlakuan 2, lalu dan seterusnya, nanti kita tarik saja ke bawah itu. Nah, untuk itu kita buat dulu ini dia lebih besar atau lebih kecil dari BNT-nya.
Dalam hal ini kan lebih kecil, berarti dia ada NS. Ini NS karena bisa pada 17,256. Ini adalah NS. Lalu barulah di sini dia bintang, karena dia berpengaruh nyata ya. Nah, kemudian sama juga kita kurangkan rata-rata yang di bawahnya dari yang ini sebagai kuncinya bawah ini ya, drag saja ke bawah. Sama juga kita samakan sama BNT nya apakah lebih besar atau lebih kecil. Ini lebih kecil semua. Setelah kita lihat-lihat, ini adalah NS. Nah, kemudian untuk data ini juga sama, di bawahnya juga DXP Mbah Jambi yang terbesar ketiga itu sebagai kunci, maka kita F4 itu sebagai $, enter, kita drag. Sama juga tidak ada yang berpengaruh nyata. Kemudian untuk yang ke berapa nih, yang keempat, itu di bawahnya juga ini sebagai kunci dan mengurangkan yang data-data di bawah. Lalu setelah kita cek, ini juga NS semua. Ini juga karena ini lebih kecil daripada 17,256 juga NS, kita tarik ke bawah. Nah, ini juga dari bawah sini kurang ini, dari topas 1 ini kurang ini juga NS. Dan yang terakhir juga 0,45 ini lebih kecil daripada 17,256 itu dari pengurangan 2 yang terakhir juga NS. Nah, apa yang menyebabkan yang ini NS dan yang ini bintang itu adalah sebab dari hasil selisih yang terlalu jauh antara rata-rata yang terbesar pertama dikurangi rata-rata yang di 3 yang terakhir ini, maka itu beda nyatanya nyata ya. Terus untuk notasinya, karena ini adalah NS, kita buat adalah A, ini B, ini D, ini adalah C, ini adalah D, E, F, G. Lalu kita warnai dulu ini ya, biar mempermudahkan. Nah, ini kan hanya sampai sini nih. Jadi sini adalah A. Kemudian yang di B ini hampir semua ya. Kita warnain lain. Nah, mulai dari sini. Ini adalah B, 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 B. Lalu untuk C juga ini semua. Berarti ini kita warna dulu dengan warna lain, yaitu misalnya merah. C, 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 C. Kemudian pada D juga,
karena datanya lumayan banyak ya. di adalah E, A B C D E E E E, juga F, 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 adalah G ya, kita warnai di sini saja. Oh, sorry. Nah, kita akan merapikan notasinya. Ini saya besarkan dulu. Di sini A itu sudah sama semua. Ini juga B. Itu di sini. Jadi ini kita buat itu B saja ya. Ini juga karena udah ada C, ini C saja. Ini di sini ada D, ini juga D, ini D aja. Dan di sini ada E, dan di sini ada F, di sini ada G. Nah, tunggu. Ini ada F ya. F di sini juga F. Atau ini perlu B ya. B, C, D. F, F di sini, F di sini. Ini juga. Kalau ini saya kira ini perlu B, C, D, F, G nya. Sini juga. Atau ini B saja. Ini juga. Karena ini sama ya. A, B, C, D, F, G, G. Kemudian kita kecilkan. Kemudian kita akan langkah kedua, kita akan menjumlahkan rata-rata dari tiap perlakuan ini dengan BNT-nya. Mana di sini kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu kita cari rata-ratanya. Nah, di sini didapatkan dari rata-rata dijumlahkan dengan BNT. Nah, BNT-nya ini kita sebagai kunci. Kemudian kita cari ini notasinya lebih besar sampai ke berapa? Sampai ke sini ya. Berarti ini adalah A. Kemudian ini besar sampai sini juga ya. Sini adalah B. 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 Lalu yang ketiga itu juga sama. Berarti 26,31 sampai kecil dari sini. Berarti C,
C, C, C. Dan keempat 56 itu hanya sampai semua ya sampai sini. Baru di sini adalah D, 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 D. Dan sini juga sama, C, D, E, 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 E. Kemudian di 59,93 itu adalah F, F, F. Dan di 60 juga adalah G, G. Nah, kita lihat di sini pasti notasinya hampir sama dengan yang di sini. Ini kita balik ya. Inilah A, B, C, D, E, F, G, G. Ini berarti adalah A, B, C, D, E, F, G, G. Nah, ya kita lihat. Nah, ini sama notasinya. Namun apa yang membedakan ini dibalik, karena ini dari yang terbesar ke terkecil, maka kita urutkan dari yang terkecil yang terbesar juga yang di bawahnya. Jadi ini A terhadap G, yang terkecil ke terkecil, B terhadap G, gitu juga, dan seterusnya. Oke, kemudian kita akan menguji perbandingan berganda secara BNJ atau beda nyata jujur. Sebelumnya kita akan mencari BNJ dulu lewat rumus ini. Ini ada dapat 4,64 dari mana? Dari perbandingan perlakuan, banyaknya perlakuan itu 8 dengan DB galatnya yaitu 28. Jadi 828 ketika dicari di tabel BNJ itu dapatkan 4,64 dikali dengan akar dari atau SKRT D53. D53 itu KT galat dibagi dengan banyaknya kelompok, itu ada 5. Kita enter. Nah, di sini juga kita akan mencari selisih secara dari yang terbesar dari yang terkecil, tentunya sama seperti yang tabel sini. Maka nilainya juga akan sama. Cuma yang membedakan adalah notasinya. Karena ini dibandingkan dengan BNJ yang sudah kita cari tadi. Harus jika dia lebih kecil daripada BNJ-nya itu adalah NS dan lebih besar itu adalah bintang. Nah, namun setelah saya cari semua selisihnya, dapatkan itu semuanya lebih kecil daripada BNJ-nya. Maka ini adalah NS semua ya. Juga NS. NS. Apa yang menyebabkannya? Yaitu tadi semua data ini lebih kecil daripada BNJ yang terdapatkan tadi. Nah, mungkin karena notasinya ini sama NS semua, tidak perlu kita warnain ya. Maka di sini adalah A, B, C. Kita buat dulu ini. A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk
notasinya ini salah. Kita clear konten. Notasi mulai dari sini ya. A, kemudian ini adalah B, ini adalah C, D, E, F, G, ini adalah G. Namun untuk notasinya sama ya. Cuma yang membedakan ini adalah di BNT ada yang berbeda nyata, dan di NS dan di BNJ itu adalah NS semua atau tidak berpengaruh nyata semua. Lalu untuk uji lanjut berbanding berganda secara Duncan, itu sebelumnya kita harus membuat tabel perlakuan dari perlakuan kedua sampai ke 8 karena ini menurut tabel dari Duncan-nya, sama juga dari 8 dan 28, yaitu banyaknya kelompok dengan DB garatnya tadi ya, 28, lalu dicari berdasarkan taraf kepercayaan 5%, dalam hal ini 0,05. Ini dari sumber dari tabel. Kemudian untuk RP yaitu hasil Duncan atau standarnya Duncan dikali dengan hasil perlakuan dari tiap data yang kita dapatkan di tabel dikali dengan standar Duncan-nya atau SY-nya yang kalau di video sebelumnya itu adalah RP. Kita samakan saja. Ya, habis itu kita drag. Nah, sudah didapatkan ininya. Kemudian dalam hal ini juga kita samakan, urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil seperti tadi, lalu dicari selisihnya. Itu yang pasti sama semua ya. Lalu kita akan cari perbedaan selisihnya, apakah yang NS atau berbeda nyata. Nah, untuk itu kita juga akan analisa berdasarkan RP-nya ini. RP pertama, di sisi pertama dengan RP pertama ini adalah NS, masih NS, yang keempat NS, dan yang kelima 17, kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, itu juga masih NS. Yang keenam juga ini NS, yang terakhir juga NS. Nah, untuk ini juga tapi di perlakuan yang pertama, dari yang pertama juga ini masih NS semua. Sudah langsung kelihatan ya, ini juga NS. Nah, ini juga NS, artinya tidak ada yang pengaruh nyata. Untuk notasi mungkin sama, tidak akan saya berikan warna karena ini semua sama notasinya. Ini dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita lihat ini sudah saya buat notasinya. Tinggal sini notasi secara lengkap. Notasi. Sini adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, notasi sama, namanya yang membedakan di sini ada yang berbeda. Berbeda nyata. Di sini di BNJ dan Duncan itu tidak ada yang berbeda nyata atau NS semua. Namun dalam hal ini kita lihat di bagian sini ya, di Duncan itu sebenarnya sudah ada yang sedikit akan mendekati nyata, dan
secara BNT juga di 3 ini sudah berpengaruh nyata. Ini juga sedikit lagi ya. Maka dalam hal ini kita, menurut saya akan memilih uji lanjut secara BNT dengan perlakuan dari ketiga terakhir ini. Ini di tokwa 1 mungkin akan saya merahkan, lalu di DXP Alame di sini, lalu di DXP Marihat sini akan saya merahkan. Nah, demikian uji RAK atau rancangan acak kelompok dengan uji lanjut perbanding berganda secara BNT, BNJ, dan Duncan. Sampai sini video kita sekarang. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan